pagi Ibu, sebelumnya diperkenalkan diri dari sebelah kanan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Peri Wijaya dengan NNP 235125. Perkenalkan, nama saya Desmina Farahmekin dengan NNP 2351049. Perkenalkan, nama saya Renal Frianto Situmora, NNP 2351040. Perkenalkan, nama saya Desa Tosa dengan NNP 2351008. Sebelumnya mohon maaf kami berempat karena memang di ASEAN-nya ada 31 orang dan kami memutuskan untuk membuat satu kelompok menjadi 4 orang untuk kelompok kami saja. Di sini kami akan menerangkan kasus PKPU yang dialami oleh PT Garuda Indonesia Airlines. Oke, yang pertama ada kronologinya. Jadi kronologinya sendiri untuk kasus PT Garuda Airlines ini adalah pada saat pandemi COVID-19, di mana saat tersebut menjadi titik krisis bagi semua industri penerbangan, termasuk PT Garuda ini. Nah, pembatasan perjalanan dan penurunan drastis jumlah penumpang menyebabkan pendapatan perusahaan anjlok. Nah, sementara itu PT Garuda memiliki beban utang yang sangat banyak, mencapai 9,8 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah. Nah, utang tersebut itu terdiri dari kredit sindikasi perbankan domestik dan internasional, penerbitan obligasi global, dan juga kewajiban sewa pesawat leasing kepada lessor leasingnya. Nah, kombinasi penurunan pendapatan dan tinggi beban utang membuat Garuda tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, situasi itu berpotensi membawa perusahaan ke arah pilot, sehingga manajemen memilih menggunakan mekanisme penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU sebagai jalan restrukturisasinya. Terkait dengan kronologi yang sudah dijelaskan, berikut ada proses hukum yang terjadi pada kasus PKPU Garuda ini. Yang pertama ada permohonan PKPU. Ada beberapa kreditur, termasuk PT Indo Airlines, mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu Garuda juga mengajukan permohonan PKPU secara sukarela agar dapat menata ulang utang. Yang kedua, ada penetapan PKPU sementara. Pada tanggal 26 Juni 2021, pengadilan mengabulkan PKPU sementara selama 45 hari. Lalu menunjuk kurator dan pengurus pengawas untuk memverifikasi utang dan mengawasi kegiatan PT Garuda. Lalu yang ketiga, ada PKPU tetap dan verifikasi kreditur. Karena jumlah krediturnya sangat besar, akhirnya PKPU diperpanjang beberapa kali. Lalu tim pengurus melakukan pendataan, verifikasi, serta klasifikasi utang dari lebih 300 kreditur. Lalu yang keempat ada voting rencana perdamaian. Pada 17 Maret 2022, mayoritas kreditur menyetujui rencana perdamaian atau restructuring plan. Syarat yang terpenuhi yang pertama adalah disetujui oleh setengah jumlah kreditur, lalu mewakili 2/3 dari total utangnya. Yang kelima ada pengesahan pengadilan atau homologasi. Pada tanggal 18 Mei 2022, pengadilan niaga mengesahkan hasil perdamaian atau homologasinya. Lalu Garuda keluar dari status PKPU dan melanjutkan program restrukturisasi. Kemudian kami menganalisis peran akuntan dalam kasus ini. Yang pertama ada sebagai financial arsitek. Itu dia akuntan merancang struktur keuangan baru mulai permodalan finansial yang kompleks. Mereka menganalisis berbagai skenario restrukturisasi, menghitung dampak pemotongan utang, dan menilai kelayakan konversi utang menjadi saham. Kemampuan transformasi data historis menjadi proyeksi masa depan yang kredibel yang menjadi kontribusi vital dalam menyusun rencana bisnis yang fleksibel pasca restrukturisasi. Yang kedua sebagai valuation expert, itu peran akuntan dalam penilaian aset strategis seperti slot penerbangan dan dagang menjadi fondasi negosiasi yang objektif. Melalui metode valuasi yang internasional, mereka menyatukan nilai wajar perusahaan dan conversion rate yang adil untuk semua skema debt to equity swap. Penilaian yang independen dan menjamin fairness bagi semua pihak dalam proses restrukturisasi. Yang ketiga, sebagai independent arbitrator, yaitu sebagai kurator dari profesi akuntan, publik bertindak sebagai
sponsor keputusan strategis mengenai pengelolaan kas dan pembayaran kewajiban mendesak menjadi kunci kelancaran operasi bisnis. Yang keempat, sebagai communication bridge, akuntan menjembatani sebuah komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan menerjemahkan kompleksitas finansial menjadi bahasa yang mudah dipahami. Mereka memfasilitasi mengambil keputusan berbasis data melalui penyajian analisis implikasi keuangan dari setiap opsi restrukturisasi, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Yang kelima, sebagai compliance guardian, akuntan memastikan seluruh proses dan hasil restrukturisasi memenuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Mereka menjaga pengakuan keuntungan dan penghapusan utang dan penilaian aset hasil restrukturisasi sesuai PSAK, sekaligus mempertahankan integritas laporan keuangan perusahaan atas KPKPN. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rekomendasi dan solusi strategis. Yang pertama terdapat penguatan kapasitas manajemen krisis korporat. Artinya perusahaan perlu membentuk tim krisis yang terdiri dari pakar multidisiplin untuk mendeteksi dini dan perencanaan kontingensi. Implementasi enterprise risk management terintegrasi dengan manajemen terintegrasi dengan sistem monitoring real time menjadi keharusan. Stress testing berkala terhadap struktur keuangan diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis di masa depan. Yang kedua, ada optimalisasi peran profesional keuangan dalam restrukturisasi. Pemerintah perlu menyusun standar kompetitif untuk konsultasi restrukturisasi dan kurator. Pengembangan sertifikasi khusus restrukturisasi korporasi yang mencakup aspek valuasi, hukum, dan negosiasi diperlukan. Pembentukan database profesional restrukturisasi akan menjamin ketersediaan SDM yang kompeten. Yang ketiga, penyempurnaan kerangka regulasi PKPU. Revisi UU Kepailitan dan PKPU diperlukan untuk mengakomodasi kompleksitas restrukturisasi korporasi besar. Pengaturan mekanisme cross-class cramdown, intern financing, dan percepatan proses persidangan menjadi prioritas. Pre-package PKPU perlu dipertimbangkan untuk efisiensi waktu dan biaya. Yang keempat, pengembangan skema restrukturisasi inovatif. Perlu pengembangan model restrukturisasi fleksibel seperti asset package, securitization, dan royalty based financing. Skema value sharing mechanism melalui warrant and performance link payment dapat menjadi alternatif solusi. Inovasi produk restrukturisasi diperlukan untuk menjawab kompleksitas kasus di masa depan. Yang kelima, ada transformasi tata kelola perusahaan pasca restrukturisasi. Implementasi governance reform meliputi pembentukan dewan pengawas kreditur dan penerapan framework kapasitas utang. Penyusunan fakta covenant yang prudent dan pembuatan fungsi audit internal serta komite manajemen risiko di dewan direksi menjadi keharusan pasca restrukturisasi. Yang keenam, penguatan ekosistem investasi restrukturisasi. Pengembangan pasar distress, debt, dan special situation investing perlu didorong melalui insentif fiskal. Pembentukan secondary market untuk klaim restrukturisasi dan regulasi yang jelas mengenai investor spesifik diperlukan. Standar transparansi untuk trading instrumen restrukturisasi harus dikembangkan. Yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM sektor keuangan. Lembaga pendidikan dan asosiasi profesi perlu mengembangkan kurikulum terintegrasi yang mencakup kepatuhan hukum kepailitan, teknik valuasi, dan manajemen turnaround. Pelatihan negosiasi multi stakeholder dan transformasi bisnis diperlukan untuk menyiapkan SDM yang kompeten dalam menangani restrukturisasi yang kompleks. Jadi kesimpulan dalam kasus ini adalah kasus PKPU Garuda Indonesia membuktikan mekanisme restrukturisasi telah berevolusi menjadi wahana transformasi korporasi strategis yang berhasil menyeimbangkan penyelamatan BUMN strategis dan perlindungan hak kreditor. Keberhasilan ini ditopang dengan
mendelegasikan aspek hukum, operasional, dan finansial melalui skema multidimensional. Kemudian profesi akuntansi berperan krusial dengan bertransformasi dari fungsi teknis menjadi mitra strategis yang menjembatani kompleksitas finansial dan hukum. Kalau kolaborasi multisektor menciptakan ekosistem dan strukturasi efektif dengan tata kelola baik. Kasus ini menjadi benchmark penanganan krisis korporasi di Indonesia yang membuktikan bahwa dengan pendekatan metodologis berbasis data dan dikelola profesional, krisis keuangan kompleks dapat diatasi tanpa mengorbankan kepentingan publik dan prinsip keadilan. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan.